Kamu tahu sakit ijazahku dianggap palsu. Sekarang semua orang menganggapku peneliti palsu. Aku nggak tahan. Coba kalian di posisi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan. Keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Krismon alias si krisis moneter yang semakin kesini semakin terdesak. Kapok, rasain. Makanya jangan sok-sokan jadi orang. Selain sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi karena perbuatannya memfitnah ijazah Jokowi palsu, juga karena kepakarannya yang abal-abal akan segera terungkap. Udah ijazahnya sendiri yang palsu, malah menuduh ijazah Jokowi palsu. Inilah yang disebut maling teriak maling. Maling yang tidak punya aturan. Ibaratnya dia sendiri yang mencuri, malah menuduh orang lain yang mencuri. Saking terdesaknya, banyak netizen yang menggambarkannya dia sedang bangkit dari kubur. Gak tahu apa maksudnya. Mending kita tonton bareng-bareng saja sekarang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ternyata si Krismon alias si ahli digital forensik abal-abal ini dianggap bangkit dari kubur karena tiba-tiba saja dia nongol di sebuah acara Car Free Day. Si manusia koplak ini muncul untuk menjual bukunya yang gak laku-laku itu. Miris kali aku ngelihat orang macam gini, sampai-sampai jualan di Car Free Day. Ya wajar lah, saya pun kalau dikasih bukunya gak bakal mau, apalagi disuruh membelinya. Ogah mending ku pakai beli cilok. Semangat Mon, sampai titik darah penghabisan. Lanjutkan muka tembokmu. Lanjut. Kamu tahu sakit ijazahku dianggap palsu. Sekarang semua orang menganggapku peneliti palsu. Aku nggak tahan. Coba kalian di posisi aku. Koclak sekali video barusan yang kita saksikan ini. Siapa sih yang bikin? Ini kreator yang seharusnya dapat penghargaan. Minimal ya pulsa 50 ribuan lah. Karena bener-bener bikin ngakak. Bikin perut kaku. Tapi ngomong-ngomong kan ijazah si Krismon emang palsu ya? Kan sampai sekarang dia belum bisa membuktikan bahwa dia asli lulusan dari Yamaguchi, Japan. Lanjut. Udah sama kayak Tifa aja ya bilang ilmu alam goib ya. Semakin kacau ini. Jangan-jangan Rismon dia udah bangkit dari kubur. Kata Bang Yopi, dia udah bangkit dari kubur. Terus Abdul Faiz di bawah komentarnya, Rismon yang asli memang sudah mati. Yang sekarang tuh hidup itu hasil cloning. Aduh, ini sudah sama kayak ini Ikrar Nusa Bakti bilang Pak Jokowi cloning.
Kacau, kacau. Ini netizen kita ini memang oke lah komennya ya. Tapi kita lihat di bawah ya, apa kata dari Jingga Senandika ya. Intinya jelas, keberadaan nama di Scopus bukan otomatis bukti kepemimpinan atau kemandirian ilmiah. Tanpa rincian publikasi, posisi penulis, dan verifikasi karya, penyajian profil Scopus justru berpotensi menyesatkan. Fakta akademik harus dibaca utuh, bukan dipotong-potong. Sepakat untuk Pak Jingga Senandika ya. Kemudian kita lanjut komentar di bawah lagi. Dari Dani ya, oke. Pantas, begitu garang Rismon serang Gibran dan Pak Jokowi karena ingin dapat perlindungan dari kaum onta yang tertutup akal sehatnya. Karena kebencian pada keluarga Pak Jokowi, Rismon 11-12 dengan Sugi. Cuma jualannya selawat, sudah disebut Ustadz, kalau kaumnya ketika dibongkar jejak digitalnya juga oleh netizen, perkataan dia malah gak punya rasa malu. Begitu kira-kira. Ya, begitu Bang Dani. Nah, ini yang menarik, ini dari Erwan Syabila. Ya, ini, dia bilang, bukti semakin jelas bahwa RHS telah melakukan pelanggaran hukum dalam kurung berat. AL.2 membuat dan menyebarkan berita bohong. Yang kedua, manipulasi dan membuat ijazah palsu S2 dan S3 Universitas Yamaguchi. Yang ketiga, wajib mempertanggungjawabkan beasiswa yang digunakannya. Yang keempat, memalsukan data pribadi sehingga merugikan negara, dalam hal ini Dikti dan UNRAM. Sepakat, layak dipenjarakan. Nah, itu kata dari Irwan Syabela. Teman-teman, apakah Rismon layak dipenjarakan? Kalau dari saya layak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini satu lagi dari Heri Purwanto ya teman-teman ya. Satu lagi nih. Kalau melihat catatan dia di Google Scholar, malah lebih bikin mules lagi. Hampir semua tulisan diterbitkannya sendiri. Jago masturbasi tenan. Sorry. Ini tulisannya dari Heri Purwanto ya teman-teman ya. Duh. Coba Bang Roni Teguh debat dengan Rismon Senipar atau Roy Siro di acara Rakyat Bersuara. Mungkin lebih seru nanti rakyat bisa menilai mana yang ahli benaran dan mana ahli abal-abal. Nah, ini teman-teman menjadi pertanyaannya, apakah iNews adalah begini Bang Aiman itu berani nggak undang Pak Roni Teguh untuk hadap-hadapan Rismon? Berani nggak gitu ya? Karena Rismon itu dia nantang, wah ayolah, ayo ahli digital termul itu, gitu dia nantang kayak gitu. Tapi dia sendiri berani nggak untuk hadapin langsung dengan Pak Roni Teguh ini ya? Kita lihat ini tantangannya Rismonnya seperti apa nih ya. Tapi by the way, saya apresiasi untuk komentar-komentar di postingannya Pak Roni Teguh. Semua yang komentar satu persatu saya belum bisa baca semua. Saya pasti komentarnya cerdas, lucu, ngakak dan ya pokoknya itulah. Warga negara yang waras pasti komentarnya yang bernas, komentar yang benar, kemudian ada lucu-lucunya. Itu bagian dari bagaimana mengekspresikan bahwa Rismon itu palsu atau Rismon ini sudah meninggoy. We don't know. Only Rismon ya. Nah, ini yang Rismon sok nantang teman-teman. Dia sok nantang. Itu Sumardi kemarin itu dan satu itu Profesor Kiki pengen lihat ijazah saya dibilang palsu. Harusnya desak lah ijazah Jokowi sama Gibran yang nggak punya ijazah SMA itu, atau kita tunjukkan bareng saya nggak pejabat negara, pejabat publik kok desak-desak. Karena warna putih biasanya warna kuning, harus warna kuning. Aduh, Dia makin panik sebenarnya teman-teman. ketika ijazah Jokowi nggak berani mulut dia itu mendesak, ijazah Gibran nggak berani mendesak, dasar termul. Sampai capek kita melayani termul ini. Wak, jemur. Beranilah, ayo. Kalau nggak mengkarni Sama Pak Roni Teguh. malas saya. Televisi pun sudah saya bosan saya melayani termul. Kemudian saya tolaki semua. Bukan kau bosan, kau takut. Takut ini nih ya, dia bilang bosan. Pantas dia menghilang dari TV. Dia takut untuk kebongkar ijazahnya. Pak Roni Teguh, kita pastikan mudah-mudahan ada televisi-televisi yang mengundang untuk bongkar kumpas tuntas ini semuanya Rismon ini ya. Biar nggak berkeliaran ini satu ini kayak udah kayak apa gitu sana muncul jualan buku sana sini yang nggak berbobot sama sekali ya. Karena Bunda Lim dengan saya sudah membedah bukunya itu ya, dan ternyata nauzubillah ya, aduh bukunya itu, aduh mama sayang Rismon ya, apalagi yang mau Anda protes ijazah sekarang berjawab ini Rismon, apakah Anda sudah pernah meninggal lalu hidup lagi kemudian dapat mujizat? Kalau hidup kembalikan uang beasiswa itu kembalikan. Berapa ratus juta itu? Kalau seandainya itu benar kau palsukan surat kematian ya, lalu kau bolak-balik nama kau yang Rismon Haseulan Senipar kau ubah menjadi Senipar RH ya, supaya tidak merujuk pada nama asli kau.
Oke, pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat Anda? Oke, apakah Rismon sudah meninggoy atau dia berbohong? Pokoknya jawabannya ada di kalian ya. Makin kesini makin terbongkar. Mana bisa kau lari dari kenyataan? Gak bisa lari dari fakta. Gaya-gayaan menghina dan menuduh ijazah Jokowi palsu, ujung-ujungnya ijazahnya sendiri yang kebongkar palsu. Dan sekarang dia sedang sibuk mencari cara agar bisa lepas dari jerat hukum. Yang namanya diubahlah, yang inilah, yang itulah. Saya heran kok ada ya orang sekoplak ini. Kalau saya ya, misalnya memalsukan ijazah, ya nggak mungkin menuduh ijazah orang lain palsu. Lah, ijazah saya sendiri palsu kok. Kan ujung-ujungnya malah akan ketahuan ijazah saya yang palsu. Koplak, lanjut. Pada sebuah podcast bersama Refli Harun, dia jelaskan bahwa dia lulusan Yamaguchi Jepang itu S2 dan S3. Bahkan dia menyampaikan di saat yang bersamaan dia tuh langsung lulus di Yamaguchi Jepang. S2 dan S3-nya? Dia punya paten dengan punya pendapatan 5 miliar profitnya dari hasil paten itu. Ya sebagai orang yang juga kerja-kerja akademik, aku langsung penasaran, telusuri. Apa sih disertasi dari seorang Rismon Sianipar sebagai syarat untuk lulus di S3, ya kan? Dan apa tesisnya sebagai syarat untuk lulus S2. Dia punya kurikulum vitae yang diposting oleh UNRAM, kampus di mana dia pernah mengabdi di sana, dan kurikulum vitae-nya itu menjelaskan dan menginformasikan tentang judul tesis dan disertasinya. Ada satu hal yang jangan dilupakan, Bang, orang lulusan luar negeri itu pasti disertasi dan juga tesisnya itu dimunculkan di pangkalan data, baik di Indonesia atau di luar negeri, terutama di universitasnya. Dalam konteks Jepang tidak hanya di library kampusnya, bahkan ada situs nasional Jepang di mana seluruh alumni kampus yang ada di Jepang itu ada namanya CINII kalau kita mau lihat. Seluruh alumni Jepang, baik dari luar negeri maupun di dalam negeri, pasti ada di situ dia punya nama, baik disertasi, artikel-artikel, termasuk tesis. Jadi secara administrasi Jepang itu sangat baik lah. Sangat baik gitu. Nah yang mengagetkan adalah Rismon Sianipar tuh nggak ada itu. Namanya nggak ada di situ? Nggak ada Rismon. Jadi Refli Harun kan kemarin coba cek Sianipar RH. Waktu di salah satu acara TV itu dia bilang, kalian cuma cari Rismon Hasiolan Sianipar. Harusnya Sianipar RH. Saya bukan cuma Sianipar RH. Aku tulis Rismon Gabut. Nggak ada juga. Semua sudah saya contoh. Itu nggak ada gitu. Ada dia cuma artikel. Dia pernah menulis jurnal. Ya namanya orang kuliah kan pasti punya. Itu biasa lah. Biasa. Tugas bikin jurnal itu biasa. Yes. Tapi tidak menandakan bahwa yang bersangkutan lulus. Kan gitu. Nah dari sinilah kemudian terbongkar. Betul ya yang disampaikan oleh abang ini barusan, bahwa sebetulnya yang disampaikan si Roy Panci beberapa waktu lalu, itu sebetulnya sedang memukul muka si Rismon. Bahwa dugaan dia selama ini bahwa ijazah Jokowi palsu karena menggunakan font Times New Roman, itu terbantah. Karena ijazah yang ditunjukkan si Dewa Panci juga menggunakan Times New Roman. Gini ini kalau bacot gak pakai mikir, endingnya bacotannya dibantah-bantah temannya sendiri. Bukannya sesama teman harus saling mendukung dan melindungi, ini orang malah saling menjatuhkan. Lanjut.
Ini sih menurut saya sangat koclak, sekaligus miris dan bikin ngelus dada. Temon, masa kau harus jualan buku di pinggir jalan kecil macam kayak gitu? Katamu bukumu laris, bahkan dibaca Donald Trump. Ini mah bukumu kayak sampah. Nggak laku. Sampai-sampai harus kau jual di pinggir jalan, dan nggak laku pula. Orang yang pura-pura beli itu pun sepertinya kau setting. Kasihan sekali aku sama orang yang satu ini. Udah mau dipenjara karena tuduh ijazah Jokowi palsu, ijazah palsunya sendiri malah kebongkar. Jualan buku juga nggak laku. Lengkap penderitaanmu, Mon. Lanjut. Rismon sepertinya makin di ujung tanduk, makin panik, makin stres. Karena apa? Ibu Ina Lim mengupas menguliti isi buku dari Rismon yang berjudul Gibran Endgame, yang diduga isinya ya banyak sekali kebohongan. Menarik kesimpulan kan suka salah gitu ya. Dengan Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Kesimpulan yang pertama muncul apa? Berarti lulus apa? Ya cuma SMP. Lebih rendah dong. Lebih rendah berarti. lagi gitu. Padahal kan enggak. Betul. Faktanya lebih tinggi. Memang betul Wapres tak lulus SMA, tapi lulus S1. Dan MDIS selaku institusinya sudah membuat pernyataan resmi. Betul. Nah, akhirnya karena sudah membuat pernyataan resmi, di buku ini nggak ada. Nah, jadi kesannya tadinya saya pikir oke lah clickbait gitu ya. Clickbait. Wapres tak lulus SMA. Jadi kita baca, tapi enggak loh, ternyata beliau lulus S1 gitu. Betul. Ternyata enggak, setelah dicari MDIS-nya mana? Nggak Kok nggak di situ. dibahas? Kok nggak ada? Jadi memang seolah-olah berhenti di InSearch UTS. Padahal InSearch dianggap tidak setara dengan SMA. Udah, kesannya biarkanlah publik menarik kesimpulan yang keliru. Nah, ini kan malah memanfaatkan rendahnya literasi bangsa untuk membodohi. Padahal harusnya buku ini kan mengedukasi, justru meningkatkan literasi bangsa kita dong. Betul. Kita kasih tahu kalau dengar judul ini, sebentar, jangan buru-buru berpikir lulusan SMP, lulusan S1 loh. gitu. Nah, terus kalau kita lihat kurikulum di luar negeri, misalnya di Australia. Jadi di Australia itu orang bisa ambil S1 sebagian besar 3 tahun. Di Indonesia kan 4 tahun. Tapi kalau nilainya bagus, dia dapat tawaran 1 tahun lagi nambah honors namanya. Nah, dari honors orang itu bisa lompat langsung S3. Tanpa master. Seandainya nih ada orang Indonesia lulus dengan jalur seperti ini, terus pulang ke Indonesia ngajar jadi dosen. Untuk jadi dosen syarat minimal S2. Nah, masa kita mau bilang dosen kita nggak lulus S2, berarti dia cuma S1? Enggak dong. Memang dia nggak punya S2 tapi dia lulus S3. Kok bisa lompat ya? Karena sistem pendidikannya tidak memerlukan S2 untuk bisa ke S3 karena ada jalur lain gitu loh. Nah, jadi itu logika itu yang mau disesatkan di buku ini gitu. Bukunya penyesatan. Makanya saya gemesnya pengen mengoreksi lah, mengedukasi publik. Janganlah bangsa kita dibodohin ya, kita dipinterin dong. Betul. Nah, justru buku setebal 282 halaman ini ya, memang masyarakat kita juga masih kurang kritis juga kan. Terus kalau nggak paham jadinya mudah disesatkan tadi. Padahal mudah the devil dibodoh-bodohi is in the detail. Jadi detail-detailnya itu yang membuat orang bingung. Padahal kalau saya teliti kesalahannya itu diulang-ulang. Jadinya kan yang saya pernah bilang, penyesatan yang diulang-ulang seolah-olah kebenaran. Misalnya dia ada ulang kesalahan. Ya bukan kesalahan ya kalau diulang 5 kali gitu ya. Jadi kesalahan nggak mungkin dong 5 kali gitu. Misalnya syarat untuk masuk diploma. Nah, dia mengatakan diulang 5 kali halaman 100. Nanti yang sudah dapat bukunya ya, entah beli atau entah dibagikan gratis di Car Free Day. Silahkan dicek ya. 113, 133, 138, 162 sama 165. Beliau hafal. Bang Rismon nih, keren buku Anda dihafal nih. Jadi di situ tertera nih, mulai dari yang awal ya, ini bukti. Jadi nggak cuma omong-omong kan, jadi kita bacain bersama nih ya. Bisa dilihat bahwa
syarat masuk program Business Studies Extended tahun 2004 secara eksplisit mencantumkan bahwa calon mahasiswa harus sudah menyelesaikan year 12 atau pendidikan menengah yang setara, misalnya A-level dari Singapura ya, SMA kelas 12 atau diploma sekolah menengah dari negara asal. Artinya mahasiswa tidak bisa masuk program ini tanpa terlebih dahulu lulus dari sekolah menengah. Hal ini menegaskan bahwa program ini bukan substitusi SMA tapi jenjang lanjutan setelahnya. Padahal dia katakan secara eksplisit kan mencantumkan syarat masuknya kelas 12. Tapi syarat masuk secara eksplisitnya di sini kan memang dikasih brosur Inses UTS tahun 2004. Tapi halaman yang justru mencantumkan syarat masuk diploma bisnis nggak ada. Silakan yang sudah dapat buku, saya tantang yang bisa ngasih lihat ke saya halaman berapa yang menunjukkan secara eksplisit syarat masuknya kelas 12 untuk program diploma bisnis yang extended ya, jangan yang advanced standing. Ini halaman 113. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Ina Liem barusan. Dan akhirnya saya semakin yakin bahwa si Krismon ini hanya ahli abal-abal yang tidak pernah benar-benar menjadi ahli digital forensik. Selain tidak ada orang bernama Krismon yang diakui lulusan Jepang, juga karena bacotannya ini orang selalu jauh api dari panggang. Dan saya sependapat dengan analisis Ibu Ina Liem. Ini baru orang hebat. Sudah jelas-jelas tidak suka dengan si Krismon, tapi dia tetap bersedia membeli buku Krismon yang gak laku itu. Tetapi yang bikin ngakak, dia bongkar kekoplakan isi buku itu ke publik. Kasian sekali aku dengan si Krismon ini. Waras gak sih kau, Mon? Kok saya ragu ya? Saya cuma ragu loh ya. Ya teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Mohon maaf jika saya banyak ketawanya. Ya gimana lagi, maunya nggak ketawa, tapi nggak bisa nahan. Baru tahu ada manusia-manusia macam kayak gini di dunia ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.